Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 3 Kota Blitar. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, maka kita berkenalan dulu ya. Baiklah, perkenalkan dulu. Pengajar Matematika Peminatan kelas 10. Yang pertama yaitu Ibu Ayin Ria. Beliau mengajar kelas 10 IPA 2 dan 10 IPA 3. Kemudian Ibu Sabrina. Beliau mengajar kelas 10 IPA 4 dan 10 IPA 5. Dan saya sendiri, Istri Program Jawardani, mengajar kelas kalian 10 IPA 1. Inilah tim pengajar Matematika Peminatan kelas 10. Baiklah, SMA Negeri 3 Kota Blitar adalah salah satu sekolah favorit Kota Blitar. Pasti kalian sangat inginkan ya bukan? Kalian memilih SMA Negeri 3 Kota Blitar, ingin bersekolah, ingin belajar bersama di sana. Tapi sayang, untuk kali ini masih belum bisa untuk belajar di sekolah kita tercinta. Untuk mengobati rasa keinginan kalian, maka akan saya sibukkan video sebelum terjadi pandemi. Dengan begitu kalian akan merasa ingin sekali untuk bersama, belajar bersama di sekolah kita. Baiklah, silakan ditonton. Inilah belajar bersama di sekolah kita, SMA Negeri 3 Kota Blitar. Video ini direkam ya. Video ini direkam sebelum pandemi. Siswa masuk melalui gerbang sekolah bersama dulu dengan Bapak Ibu guru. Ini adalah salah satu kegiatan upacara bendera di lapangan. Ini adalah situasi kelas di SMA Negeri 3 Kota Blitar. Dan ini untuk tempat olahraga. Inilah pintu gerbang SMA Negeri 3 Kota Blitar. Bagaimana? Masih ingin kan sekolah di Semarang? Tunggu, suatu saat nanti kita akan belajar bersama dan bertemu bersama. Baiklah, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama. Bab pertama, eksponen. Ini adalah salah satu materi awal yang didapat jika kalian memilih IPA sebagai kelas peminatan. Baiklah, untuk eksponen ini kadang kalian bertanya, kenapa kita harus belajar eksponen? Apa yang kita dapat dengan belajar eksponen? Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan video berikut. Seberapa penting kita belajar eksponen? Eksponen dengan kata lain adalah bilangan berpangkat, merupakan metode untuk menyatakan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil sekali dan dinyatakan dengan bilangan berpangkat. Manfaatnya apa saja eksponen itu? Punya gambaran?
Kalau pengen tahu, perhatikan lebih lanjut. Eksponen banyak sekali kegunaannya dalam berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Yang kedua, bidang biologi. Seperti sekarang ini pada saat pandemi, untuk menghitung perkiraan kapan nanti terjadinya puncak pandemi, kita bisa menggunakan eksponen. Kemudian pelajaran kimia dan juga pelajaran fisika. Eksponen tidak berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, tapi hasilnya bisa kalian gunakan dan dinikmati. Seperti apa? Laptop. Ya, kenapa? Karena laptop itu pembuatannya, algoritmanya dari eksponen. Rudal. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah gadget, HP ya, itu yang sering kalian gunakan. Jadi eksponen sangat berguna sekali dalam sains dan teknologi, memudahkan dalam perhitungan angka yang sangat besar sekali dan angka yang sangat kecil sekali. Inilah manfaat dari eksponen. Dengan mengetahui banyaknya manfaat eksponen, maka saya harap kalian senang untuk belajar eksponen. Nah, sekarang setelah mengetahui manfaat eksponen, maka kita belajar dulu tentang sifat-sifat eksponen. Sebelum belajar sifat-sifat eksponen, kita harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang harus kita pelajari. Kompetensi pengetahuan pada kurikulum 2013 yaitu 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Kemudian, untuk kompetensi keterampilan yaitu 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk indikator pelajaran kali ini yaitu mengetahui sifat-sifat eksponen, mengubah bentuk pangkat negatif ke pangkat positif dan sebaliknya. Baiklah, sekarang definisi dari pangkat bulat positif. Ya, karena eksponen tadi berpangkat ya, maka di sini didefinisikan jika A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak berapa? N kali. Kalau misalkan A-nya itu ada misalkan A pangkat 5, maka A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Di sini maka A itu disebut bilangan pokok dan N-nya itu disebut bilangan eksponen atau pangkat. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Contohnya ini ya, tunjukkan bahwa A pangkat 2 kali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 5. A pangkat 2 di sini ditulis dalam kurung A kali A sebanyak berapa? 2 kali. A pangkat 3 sebanyak berapa? 3 kali. Maka ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis A pangkat 5. A pangkat 5 berdasarkan sifatnya berarti A pangkat 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Kemudian sifat yang kedua yaitu A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Dikurangi ya kalau dibagi, kalau dikali ditambah. Kemudian sifat yang C, A pangkat P dalam kurung Q sama dengan apa? A pangkat P kali Q. Perhatikan, sifat yang A dan C ini dari yang paling sering
siswa yang salah paham, ya. Perhatikan, ada burung dan tidak ada burung. Jika tidak ada burung, berarti itu ditambah. Jika di dalam burung, berarti diapakan? Dikali. Kemudian sifatnya D. Sifatnya D itu A per B pangkat N. Maka pangkatnya ini adalah A pangkat N. Ini berarti kan A di sini ini adalah pangkatnya 1. Berarti ini berapa? 1 kali N. B-nya di sini juga 1. Berarti B-nya berapa? Pangkat N. Tadi kan A-nya di sini 2, maka di sini tulis A pangkat 2N. Kalau B-nya ini 3, berapa tadi? B pangkat 3N. Kemudian yang E. Yang E ini sifatnya A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Perhatikan ini, kalau ini dikurung ya, perhatikan dikali. Ini kebanyakan siswa-siswa ini kalau kesalahannya yaitu biasanya itu langsung yang dipangkatkan hanya B pangkat N. Padahal itu salah ya, seharusnya itu A-nya ini pangkatnya 1, dikurung di sini N, maka dikalikan A pangkat N kali B pangkat N. Kita lanjutkan. Pangkat bulat negatif dan 0. Dari mana asalnya pangkat bulat negatif dan 0? Kita turunkan dari sifat yang B tadi. A pangkat P dibagi A pangkat I. Di mana bilangan P itu kurang dari Q. Sehingga kalau misalkan A pangkat P dibagi A pangkat I, maka A pangkat P dikurangi Q itu hasilnya pasti negatif. Ya, hasilnya seperti ini. A pangkat 2 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 2 dikurangi 5 kan A pangkat min 3 ya. Itu pangkat bulat negatif kalau berdasarkan sifat. Nah ini ditunjukkan A kali A seperti ini bisa dicoret, tinggal 1 per A nya berapa? 3. Jadi A pangkat min 3 kalau ditulis bentuknya seperti ini. 1 per A pangkat 3 ini kalau menjadi pangkat bulat positif. Jadi secara umum untuk bilangannya ini A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Nah sekarang perhatikan, jika P dan Q bilangan bulat dan P-nya itu sama dengan Q, maka P dikurangi itu sama dengan 0. Ini juga diturunkan dari sifat yang B tadi. A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka karena sama P dan Q, maka A pangkat P dikurangi Q sama dengan A pangkat 0. Jadi merupakan bilangan berpangkat dengan pangkat 0. Dan ingat, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Contohnya ini ya, A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikurangi 3. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nanti kalau misalkan ditanya berapa, misalkan 5 pangkat 0, dijawab berapa kira-kira? 4 tidak salah ya. 5 pangkat 0 itu tidak 0 kan? 5 pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1 ya. Nanti kalau di lain waktu ditanya sama Bapak Ibu Guru, berapa kira-kira A pangkat 0 itu? Berapa? 1. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jangan sampai lupa, semua bilangan yang dipangkatkan 0 sama dengan berapa? 1. Nah sekarang pangkat pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk M per N. M-nya apa M-nya ini? M-nya ini adalah pembilangan
bukan pecahan lagi, tidak bisa didefinisikan ya. Pangkat pecahan jika X pangkat 2, X pangkat 2 ini kalian mengenal dengan X kuadrat sama dengan 2, maka akar X kuadrat sama dengan akar A. Akar A itu bisa ditulis A pangkat berapa? 1/2. Kalau ini jika X pangkat 3 sama dengan A, maka akar 3 dari X pangkat 3 sama dengan akar 3 dari A pangkat 1. Jika X pangkat N sama dengan A, maka akar N dari N sama dengan akar N dari A. Begitu seterusnya secara umum. Maka ini sifatnya A pangkat N per N sama dengan akar N dari A. Sama dengan ya ini akar A pangkat M dari N. Ini ya pangkatnya, sifat kalau menggunakan pangkat pecahan. Kita lanjutkan. Hubungan akar N dari A dengan A pangkat super N. Ini ya yang A. Yang A ini akar A kita ngutiknya sama dengan A pangkat 1/2. 1 ini dari sini, A pangkat 1, 2-nya dari sini. Kenapa ini kok tidak ada tulisannya 2? Ya, karena sudah secara umum sudah disepakati bersama kalau tidak ada tulisannya 2 berarti itu adalah akar 2. Akar dari 2 ya. Kemudian yang B. Yang B itu akar 3 dari A sama dengan A pangkat P. Nah, ini perhatikan, ini A pangkat 1, kemudian di sini 3. Jadi nulisnya A pangkat 1/3. Bedakan dengan yang ini tadi, A pangkat 1/2. Di sini 2 tidak ditulis, di sini 3 ditulis. Jadi ingat, secara umum jika ininya tidak ditulis, maka itu pasti adalah akar 2 dari A. Nah ini yang ke C, maka berlaku sifatnya ini. Nah ini punya sifat ya, A pangkat super N sama dengan akar N dari A untuk N lebih besar sama dengan 2. Dan A-nya ini harus bilangan asli. Ya, kalau ininya N-nya ini 1, maka tidak ada artinya. Berarti itu apa? Bilangan itu sendiri. Kalau 2 boleh ya. Kalau 2. Kita lanjutkan. Contoh soal. Ini ya sambil mengingat tadi, kalau ada min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5, ya berapa ini kira-kira? Yang mana? Min 5-nya ada berapa? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti jelas min 5-nya maka berapa? 4. Masalahnya di A atau di C? Kalau kita jawabnya C, salah ya. Kenapa ini? Karena dikurung. Karena negatif itu nilainya berpengaruh ya. Jangan lupa kita harus teliti ya. Kemudian contoh yang kedua, jika X pangkat 3, Y pangkat 2 kan dikurung ya dengan 2. Ingat, ini bukan ditambah ya, tapi dia akan dikali. Berarti berapa? X pangkat 3 kali 2 ditambah berapa? Y 2 kali 2, 4. Sama dengan yang mana berarti? X pangkat 6 dan Y pangkat 4. Bagaimana kira-kira? Bisa ya? Ini hanya mengulang materi SMP saja, karena nanti kita lebih fokus ke persamaan dan ketidaksamaan eksponen. Kemudian bagaimana eksponen itu diterapkan di lingkungan sekitar? Seperti ini ya contohnya. Satu zat yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal setiap 1 jam.
Separuh dari zat itu dikeluarkan oleh ginjal. Bila 100 mg zat itu disuntikkan ke tubuh manusia, berapa miligram zat itu yang tersisa dalam darah setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam? Jadi ini ada 3 pertanyaan ya. Kira-kira bisa jawab nggak ya? Gimana ya caranya? Oke. Untuk mempelajari lebih lanjut, maka pelajarilah bab eksponen. Silakan tetap terus stay di IPA ya. Ini ya jawabnya. Jawabnya kalau 1 jam, kan tadi setengahnya ya. Berarti berapa? Berarti dari 100 dikalikan setengah. Sama dengan berapa? 50 mg. Kemudian kelipatannya ya, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3. Maka ketika 2 jam, hasilnya 25 mg. Ketika 3 jam, 12,5 mg. Jadi dapat dirumuskan seperti ini. 100 kali 1 2 pangkat. Itulah gunanya eksponen. Ya, gunanya sangat besar sekali untuk kehidupan kita. Ya, silakan dipelajari, hati yang senang, semoga bisa dipahami. Nah, selamat belajar. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya lewat chat, lewat grup, boleh. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada ya, kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Jangan lupa di subscribe dan terus ikuti channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.